Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 10 bab Hukum Gravitasi Newton bagian 2.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah resultan gaya gravitasi, sejajar dan tidak sejajar. Gaya gravitasi merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang punya nilai dan juga punya arah. Jadi, jika suatu benda dipengaruhi oleh dua buah benda atau lebih, maka besarnya gaya gravitasi yang dialami benda merupakan resultan vektor gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Itu artinya kita selesaikan dengan cara vektor. Nah, kalau Anda lupa bagaimana cara menyelesaikan besaran vektor, silakan Anda cek di channel ini pada submateri besaran skala dan besaran vektor. Kelas 10 juga ya. Oke, sekarang kita bahas resultan gaya gravitasi yang pertama, yaitu untuk benda yang sejajar atau segaris. Jadi, bila benda sejajar atau segaris, resultan gaya gravitasinya bisa langsung kita jumlahkan atau kurangkan, bergantung arahnya. Ingat konsepnya ya, bahwa kalau benda arahnya ke kanan maka nilainya positif. Dan kalau arahnya ke kiri maka nilainya negatif. Nah, ini Ibu ambil contoh nih. Ada 3 buah benda ya, lebih mudahnya gitu. Ada 3 buah benda. Ya, atau ada sebuah benda yang dipengaruhi oleh 2 buah benda. Sama aja ya. Nah, ini Bu ambil misalkan kita ambil benda B yang dipengaruhi oleh benda A dan benda C. Berarti karena benda B ya ini dipengaruhi oleh benda A yang letaknya di sebelah kiri, maka arah gayanya ke kiri. Namanya FBA. Artinya gaya gravitasi benda B karena benda A. Dan karena benda C terletak di sebelah kanan benda B, maka arah gayanya ke kanan. Namanya FBC. Artinya gaya gravitasi benda B karena benda C. Nah, kalau secara matematis gimana kita tulis persamaannya? Nah, kita perhatikan dulu nih arah gayanya. Segaris? Benar segaris. Searah? Enggak ya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Berarti berlawanan arah. Nah, kalau berlawanan arah berarti dikurang. Ya, berarti untuk mencari FB itu adalah yang ke kanan siapa? BC, berarti dia yang positif. FBC kurang FBA. Ya, ini kalau ditanya adalah resultan gaya gravitasi benda B. Nah, sekarang kalau seandainya nih yang ditanya gaya gravitasi benda A. Nah, gimana cara menguraikan gayanya? Nah, kita perhatikan nih. Benda B dan benda C terletak di sebelah mana dari benda A? Sebelah kanan, berarti kedua arah gayanya juga ke kanan. Nah, seperti itu. Apa namanya? Berarti namanya adalah FAB ya. Kemudian ada FAC, yaitu gaya gravitasi benda A karena benda B dan gaya gravitasi benda A karena benda C. Gimana secara matematis? Berarti FA itu adalah karena dia searah dan sama-sama ke kanan, berarti sama-sama dijumlahkan. Berarti FAB ditambah FAC. Nah, kalau FC gimana resultan benda C-nya? Berarti langsung ya, kita tahu bahwa benda A dan benda B terletak di sebelah kiri benda C. Berarti otomatis searah dan sama-sama ke kiri. Nah, bisa kita buat langsung min. Ya, artinya sama-sama ke kiri dengan menjumlahkan FC A ditambah FCB. Ya, kalau ini kita kalikan ke dalam kan sama-sama min FCA, kalikan ke dalam min FCB. Artinya sama-sama dijumlahkan tapi arahnya ke kiri. Nah, untuk mencari ini kan FBC belum ada nilainya, FBA belum ada nilainya. Berarti ini kita cari menggunakan persamaan hukum gravitasi Newton yang udah kita bahas minggu lalu. Ibu ambil ya, salah satu misalkan contohnya FBC. Berarti untuk mencari FBC, kita menggunakan persamaan yang minggu lalu yaitu FBC ini sama dengan berarti G, M, karena ini BC berarti MB, MC per RBC pangkat 2. Sedangkan FBA berarti G, M,
B M A per RBA pangkat 2. Begitu juga untuk FAB, FAC. Ya, sama aja ya. Agar Ananda lebih paham, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Benda A 4 kg berada pada jarak 5 meter dari benda B bermasa 9 kg. Oke, kita buat dulu nih, diketahui. MA 4 kg. MB 9 kg. RAB 5 meter. Sedangkan benda C 3 kg, MC 3 kg, berada di antara A dan B. Jika gaya gravitasi pada benda C sama dengan 0, berarti FC sama dengan 0, maka tentukan jarak antara benda A dan benda C, berarti RCA. Ini yang ditanya. Oke, sekarang kita jawab. Nah, sebelum kita jawab, kita gambar dulu ya, biar paham nih jarak-jaraknya. Ya, jadi di sini ada benda A, kemudian ada benda C. Ya, jaraknya ini adalah 5 meter. Oke, ini benda A, kok benda C, ini benda B. Benda C-nya di tengah ya, maka kita tambahkanlah dia benda C, katakanlah di sini misal benda C. Oke, yang nggak tahu berapa jaraknya, berarti kita misalkan aja nih, kalau dari sini kemari 5 meter, kita nggak tahu nih berapa jarak dari C ke A. Kita misalkan aja di sini adalah X. Ya, berarti dari C ke B, berapa jaraknya? Kalau ini kemari 5, ini X, berarti yang di sini adalah 5 kurang X. Ya, untuk menentukan jaraknya. Nah, sekarang barulah kita buat nih arahnya. Ya, berarti RCB-nya ke kanan, ya. Kita gunakan warna lain biar kelihatan. Oke, ini RFCB. FCA-nya ke kiri, ya. FCA. Nah, karena tidak searah, maka kita kurangkan. Berarti untuk mencari FC ini adalah FCB dikurang FCA yang ke kiri. Nah, nilai FC dari soal 0. Berarti, ini kita tulis lagi. Ya. Nah, karena ini dia negatif, ke seberang ini jadinya positif. Berarti di sini FCA sama dengan FCB. Baru kita masukkanlah persamaan hukum gravitasi Newton-nya. Berarti G MC MA per RCA kuadrat sama dengan G MC M B per RCB pangkat 2. Nah, kita sederhanakan yang bisa, jadi nggak terlalu ribet angkanya. Sama-sama bagi G, selesai. Sama-sama bagi MC, selesai. Tinggallah kita masukkan nilai yang belum ada, ya. Yang nggak selesai, yaitu MA-nya 4, RCA-nya, ini tadi RCA. Kita ambil misalkan tadi X, sama dengan MB-nya 9, RCB-nya yaitu 5 kurang X kuadrat, ini juga kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan kuadrat ini, maka lawan kuadrat itu adalah akar. Jadi ini kita akarkan semua nih. Oke, ya. Jadi akar 4 dapat 2, akar X pangkat 2 dapat X. Akar 9, 3, akar 5 kurang X pangkat 2, tinggallah 5 kurang X. Pangkat 2-nya hilang. Nah, setelah itu kita kali silang. Ya, berarti ini 3 kali X. 3X sama dengan. Ya, ini bisa gini ya, kalau kalian Ananda bingung. Oke. Ya, baru kita kalian ke dalam nih. Berarti nilainya 3X sama dengan 2 kali 5. 10. 2 kali min X, min 2X. Nah, yang sini kita dekatkan. Ya, berarti ini kemari. Ya, berarti 3X kurang jadi tambah. Jadinya 5X. Ya. 5X sama dengan 10, maka X sama dengan 10 bagi 5, yaitu 2 meter. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa RCA sama dengan X sama dengan 2 meter.
Bisa ya? Nah, kalau kita seandainya mau cari RCB. Ya, RCB. Berarti RCB tadi kan jaraknya 5 kurang X. Ya, berarti 5 kurang 2. Dapat 3 meter. Ya, jadi kalau kita totalkan RCB dan RCA yaitu 2 tambah 3, 5. Sama ya? Oke. Bagaimana dengan contoh soalnya? Paham ya? Kalau Anda masih belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang pertama. Kita lanjutkan resultan gaya gravitasi yang tidak sejajar atau tidak segaris. Jadi, bila resultan gaya gravitasi yang tidak sejajar atau tidak segaris itu, resultan gayanya bisa diselesaikan dengan metode analitis menggunakan rumus sinus. Nah, Ibu ambil contoh nih. Ada sebuah benda yang dipengaruhi oleh dua buah benda yang tidak sejajar atau tidak segaris. Ya. Ini ada benda B. Ya. Kita cari dulu arah gaya-gayanya. Ya. Nah, benda B dipengaruhi oleh benda A. Ya. Arah benda A di atas benda B. Berarti panahnya nih ke atas. Ya. Namanya FBA, yaitu gaya gravitasi benda B karena benda A. Kemudian benda C di sebelah kanan benda B, berarti arahnya ke kanan. Ya, namanya FBC, gaya gravitasi benda B karena benda C. Berarti kalau kita mau sederhanakan atau kita mau selesaikan ini vektornya, kita uraikan gayanya seperti ini. Ya, berarti resultan gaya pada benda B ini adalah ini dia. Mana sudut yang dibentuk? Ini sudut yang dibentuk. Ya. Nah, persamaan matematisnya ini kita bisa gunakan bahwa untuk mencari resultan gaya pada benda B adalah akar dari FBA pangkat 2 ditambah FBC pangkat 2 ditambah 2 kali FBA dikali FBC kosinus theta. Nah, kebetulan dari gambar yang Ibu ambil contohnya ini, sudut yang dibentuk antara FBE dan FBC ini adalah siku-siku. Berarti kalau siku-siku adalah 90 derajat. Nah, kosinus 90 derajat itu 0. Nah, jadi kalau kasusnya dia sudut yang dibentuknya adalah siku-siku, maka persamaannya menjadi lebih sederhana ya, karena hilang di sini. Ini sama dengan 0. Berarti hanya FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat. Ya, ini berlaku kalau theta sama dengan 90 derajat. Nah, kalau tidak 90 derajat persamaan sini-sini. Ya. Ini kalau tidak 90 derajat. Dan ini berlaku untuk yang 90 derajat yang bawah. Oke. Bisa ya? Nah, untuk mencari FBA sama ya, seperti yang tadi udah Ibu jelaskan. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. 3 buah benda tersusun dan membentuk segitiga sama sisi. Bila G 6,67 kali 10 min 11, maka tentukan gaya gravitasi yang dialami benda A. Oke, kita buat dulu ya, diketahui. Oke, ada MA nilainya 1 kg, MB 2 kg, MC 3 kg. Oke, membentuk segitiga sama sisi. Berarti otomatis kita tahu bahwa nilai theta untuk segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Ya. Kemudian dia kasih tahu bahwa RAB sama dengan RAC. Ya, RAC sama dengan 1 meter. Ya. Nah, yang ditanya itu adalah gaya gravitasi pada benda A. Nah, sebelum kita jawab, mau kita uraikan dulu arah gayanya? Boleh. Berarti ini ke kanan. Namanya FAB. Ini ke atas membentuk sudut. Namanya FAC. Kalau kita uraikan, kira-kira seperti ini gambarnya. Berarti inilah dia resultan gaya pada benda A yang mau kita cari nilainya. Ya, sekarang kita jawab. Nah, sebelum kita cari resultan gaya pada benda A, maka kita butuh cari FAC dan FAB. Ya. Jadi kita cari dulu nilainya.
Oke, untuk mencari FAB berarti G, MA, MB dibagi RAB pangkat 2. Kita masukkan nilainya. Nah, Ibu belum masuk nilai G-nya ya, nanti aja di akhir biar nggak ribet. Ya, MA-nya kita masukkan nilainya. Berapa tadi? 1, MB-nya 2. Berarti ini 1 pangkat 2. Kita dapat 2G. Sekarang kita cari FAC. Berarti G, MA, MC per RAC pangkat 2. Masukkan nilainya, berarti G, MA-nya 1, MC-nya 3. 1 pangkat 2. Dapat 3G. Nah, barulah kita cari FA menggunakan persamaan akar dari. Ya, berarti langsung aja ya. FAB kuadrat. Berarti ini 2G. Kuadrat tambah 3G kuadrat tambah 2 kali 2G kali 3G. Oke, kosinus 60 setengah. Ya, jadi kita bisa sederhanakan ya, setengah kali 2 dapat 1. Ya, yang ini selesai nih 1. Oke. Nah, sekarang kita kalikan yang ini nilainya, berarti FA sama dengan akar dari 2G kuadrat berarti 4G kuadrat tambah 9G kuadrat tambah 6G kuadrat. Sama dengan, berarti 6 tambah 4, 10 tambah 9 berarti akar 19G kuadrat. Kalau mau kita sederhanakan berarti akar 19G. Karena G kuadrat diakarkan dapat 1 atau dapat G. Nah, kalau kita mau buat desimalnya boleh. Jadi akar 19 itu adalah 4,36. Dan G-nya kita masukkan nilainya, berarti kita kalikan 6,67 kali 10 min 11. Jadi ini kita kalikan, hasilnya adalah 29,08 kali 10 pangkat min 11 Newton. Oke. Bagaimana dengan contoh soalnya? Perlu sedikit ketelitian ya. Oke, kalau Anda masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Anda dengan latihan yang kedua. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.